Pengukuran berat badan bayi menggunakan baby scale. Fungsi dari baby scale adalah membantu dalam mendapatkan hasil pengukuran berat badan bayi. Cara menggunakannya, yang pertama, letakkan baby scale di tempat yang rata dan datar. Lalu pastikan jarum menunjukkan angka 0. Kemudian letakkan bayi tersebut pada timbangan baby scale. Kemudian baca dan catat berat badan bayi tersebut sesuai angka yang ditunjukkan jarum timbangan. Pengukuran panjang badan bayi dengan menggunakan alat meteran yang berfungsi untuk mengukur panjang badan bayi. Cara kerjanya, letakkan bayi di atas baby scale. Pastikan meteran berawal dari angka 0. Pastikan bayi dalam posisi terlentang. Pengukuran dilakukan dari ujung kepala sampai ujung kaki bayi. Kemudian, baca dan catat panjang bayi tersebut sesuai dengan hasil pengukuran. Pengukuran berat badan balita menggunakan alat timbangan injak. Fungsi dari timbangan injak yaitu untuk mengukur massa tubuh atau berat badan manusia. Cara kerja dari timbangan injak yaitu: pertama, pastikan timbangan injak sudah diisi baterai di bagian belakang timbangan. Lalu, letakkan timbangan injak tersebut pada permukaan tanah atau lantai yang rata. Lalu, mintalah balita tersebut untuk berdiri di tengah-tengah alat timbang dengan keadaan berdiri tegak. Secara otomatis, alat timbang akan menunjukkan hasil penimbangan. Lalu, hasil pengukuran berat badan tersebut dicatat. Pengukuran tinggi badan balita menggunakan alat mikrotoys. Fungsi dari alat mikrotoys yaitu untuk mengukur tinggi badan manusia. Cara kerja dari alat mikrotoys yaitu: yang pertama, gantungkan bandul benang untuk membantu memasang mikrotoys di dinding agar tegak lurus. Yang kedua, letakkan alat pengukur di lantai yang datar tidak jauh dari bandul tersebut dan menempel pada dinding. Yang ketiga, minta responden melepaskan alas kaki seperti sandal atau sepatu. Yang keempat, responden diminta berdiri tegak persis di bawah alat tersebut. Yang kelima, pandangan lurus ke depan dan tangan dalam posisi tergantung bebas. Yang keenam, gerakkan alat mikrotoys sampai menyentuh bagian atas kepala responden. Yang ketujuh, baca angka tinggi badan pada jendela. Yang kedelapan, hasil pengukuran tinggi badan tersebut dicatat. Pengukuran berat badan pada remaja. Pengukuran berat badan pada remaja ini menggunakan alat timbangan digital dengan fungsi untuk mengetahui berat badan pada remaja. Cara penggunaan atau prosedur alat ini: yang pertama, pastikan alat ukur menyala dengan semestinya. Yang kedua, injaklah timbangan. Lalu, tunggu indikator timbangan dalam keadaan oke atau 0. Yang ketiga, baca hasil indikator tersebut, lalu catat sesuai angka pada timbangan yang muncul. Pengukuran tinggi badan pada remaja menggunakan alat mikrotoys. Fungsinya untuk mengetahui tinggi badan remaja. Cara penggunaan atau prosedur dari alat ini: yang pertama, pastikan mikrotoys keadaan yang benar. Yang kedua, remaja berdiri tegap, tidak membungkuk, pandangan lurus dengan tegap. Yang ketiga, letakkan mikrotoys
tepat di atas kepala, lalu catat dengan hasilnya. Mengukur lingkar lengan atas pada remaja atau mengukur lila pada remaja. Cara penggunaan atau prosedur ini, yang pertama, siapkan meteran dalam bentuk sentimeter. Yang kedua, lipat baju lengan tangan sampai ke ujung lengan, lalu tangan tidak boleh menekuk, harus lurus. Yang ketiga, dilakukan pengukuran lalu catat hasilnya dalam bentuk sentimeter. Kemudian berikut ini adalah pengukuran hasil dari IMT dan pengukuran lila. Perhitungan dari IMT ini berat badan per tinggi badan. Jika IMT kurang dari 18,5 maka disebut sebagai kurus. Jika IMT 18,5 sampai dengan 22,9 maka gizinya normal. Jika IMT 23 sampai dengan 27,5 maka disebut gizi overweight atau gizi lebih. Jika IMT lebih dari 27,5 maka gizinya bisa disebut obesitas. Sehingga hasil IMT pada remaja ini adalah remaja mengalami gizi kurang. Jika pengukuran lila pada remaja kurang dari 23,5 cm maka dianggap status gizinya kurang dan mengalami KEK atau kekurangan energi kronik. Perlu Anda ketahui, pengukuran lila ini berada di titik tengah antara tulang bahu dan siku. Jangan terlalu ketat ataupun longgar. Sehingga pengukuran lila pada remaja ini didapat remaja mengalami gizi kurang karena pengukuran lila tersebut adalah 23 cm. Obesitas. Sehingga hasil IMT pada remaja ini adalah remaja mengalami gizi kurang. Jika pengukuran lila pada remaja kurang dari 23,5 cm maka dianggap status gizinya kurang dan mengalami KEK atau kekurangan energi kronik. Perlu Anda ketahui, pengukuran lila ini berada di titik tengah antara tulang bahu dan siku. Jangan terlalu ketat ataupun longgar. Sehingga pengukuran lila pada remaja ini didapat remaja mengalami gizi kurang karena pengukuran lila tersebut adalah 23 cm. Prosedur pengukuran berat badan pada ibu hamil. 1. Letakkan alat timbangan di tempat yang datar. 2. Pastikan timbangan menunjukkan angka 0 sebelum digunakan. 3. Mintalah ibu hamil untuk melepaskan alas kaki, aksesoris yang digunakan, dan pakaian luar seperti jaket. 4. Setelah itu, mintalah ibu hamil untuk naik ke atas timbangan, kemudian berdiri tegak pada bagian tengah timbangan dengan pandangan lurus ke depan. 5. Pastikan ibu hamil dalam keadaan rileks atau tidak bergerak-gerak dan catat hasil pengukuran. Prosedur pengukuran tinggi badan pada ibu hamil. 1. Pastikan alas kaki tidak terpakai. 2. Persilakan ibu hamil untuk berdiri tepat di bawah microtoys. 3. Pastikan ibu hamil berdiri tegap dan pandangan lurus ke depan. 4. Turunkan microtoys hingga mengenai atau menyentuh ujung kepala ibu hamil, namun tidak terlalu menekan, dan posisi microtoys tegak lurus. 5. Pastikan ibu hamil dalam keadaan rileks atau tidak bergerak-gerak dan catat hasil pengukuran. Prosedur pengukuran lila pada ibu hamil. 1. Tetapkan posisi bahu dan siku membentuk 90 derajat. 2. Letakkan pita atau meteran antara bahu dan siku. 3. Tentukan titik tengah lengan. 4. Lingkarkanlah pita atau meteran pada tengah lengan. 5. Jangan memasang pita atau meteran terlalu kencang atau longgar dan catat hasil pengukuran.